adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bertemu kalian kembali di dalam sekolah minggu online di hari Minggu ini. Kalau minggu lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari tokoh Daniel, di mana kita belajar bertekun kepada Tuhan di tengah penderitaan yang dialami Daniel, dia tetap tekun percaya kepada Tuhan. Gak mudah ya, tapi kita bisa melihat imannya. Kita belajar bagaimana Tuhan juga berkuasa menolong dia. Nah, adik-adik, hari ini kita dengar cerita tentang apa ya? Hari ini kita kembali lagi belajar dari satu tokoh. Ya, tokoh ini yang akan menolong kita juga bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online, dan kami mohon Roh yang Kudus untuk bisa kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, apakah kalian senang melihat burung? Apakah kalian senang melihat burung? Atau siapa yang sering setiap pagi melihat burung di sekitar rumahnya? Ada? Wah, banyak sekali ya. Nah, kalau begitu, teacher mau bertanya, gimana sih suara burung itu? Banyak sekali jenis burung dan banyak suaranya ya. Ya, suara burung itu seperti cuy-cuy-cuy. Seperti itu tentunya ya. Nah, kalau burung gagak, apakah kalian tahu bagaimana bentuk burung gagak? Warnanya seperti apa? Suaranya seperti apa? Tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, kalau yang belum tahu, teacher mau tunjukin nih. Tunggu ya, izin share screen dulu ya. Oke, bagaimana ya burung gagak itu? 1, 2. Oke, sudah kelihatan, tapi diperbesar dulu lagi. 1, 2, 3. Iya. Nah, inilah burung gagak. Bentuknya sangat besar dibandingkan dengan burung-burung yang pernah kalian lihat di rumah. Dan warnanya hitam. Lalu bunyinya sangat keras sekali suaranya. Dan nggak merdu adik-adik. Suaranya begini. Kok, kok, kok. Gitu ya. Ya, dia makannya daging seperti itu. Nah, adik-adik, walau demikian, burung gagak ini ya juga ciptaan Tuhan, yang dikasihi Tuhan seperti burung-burung lainnya. Lalu Tuhan juga bisa memakai burung gagak ini untuk menolong umatnya. Ya, maukah kalian mendengar cerita dari Alkitab tentang bagaimana Tuhan memakai burung gagak ini sebagai penolong manusia? Bisa ya burung gagak menolong manusia, gimana ceritanya? Ya kita lihat dari kitab Raja-Raja, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kitab Raja-Raja pasal 1 ayat 1 pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kitab Raja-Raja ini ada di Perjanjian Lama tentunya ya. Oke. Nanti kalian bisa baca sekalian di rumah. Nah, teacher mau ceritakan dari firman Tuhan ini, yaitu seorang tokoh yang bernama Elia. Yuk, kita baca ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu bertanyalah Elia, seorang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali telah kukatakan. Kemudian pergilah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan, dan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan,
Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, Elia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau berbicara kepada umatnya, yaitu berbicara kepada Elia terlebih dahulu, kemudian Elia sebagai nabi Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel apa yang telah dikatakannya, apa yang telah dikatakan Allah untuk bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel mempunyai seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Ahab. Tapi sayangnya, raja dan istrinya ini tidak menyembah Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Malah mereka beribadah kepada patung-patung yang mungkin namanya adalah Baal. Dan banyak jenis patung yang lainnya. Mereka meminta kepada patung-patung itu untuk memberikan segala berkat. Salah satunya yaitu juga hujan, supaya tanaman dan tumbuh-tumbuhan lain dapat bertumbuh subur. Tetapi apakah hujan itu turun? Tidak juga, adik-adik. Karena sebenarnya Tuhan Allah kita lah yang dapat berkuasa memberikan kita hujan. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk hujan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberkati manusia sehingga kita mempunyai semua yang kita butuhkan. Kalau Tuhan berkehendak tentunya ya adik-adik. Nah adik-adik, karena melihat umat bangsa Israel yang menyembah kepada Baal patung itu dan rajanya ini tidak taat, maka Tuhan sangat marah kepada Raja Ahab karena dia berdoa kepada patung-patung itu. Lalu akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum Ahab dan umatnya Israel. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi kepada Raja Ahab. Tuhan menyampaikan kepada Elia untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan hujan. Lalu Elia pun taat kepada Allah dan pergi ke istana raja. Ya, ibaratnya ya adik-adik, kalau kalian disuruh Tuhan ke istana presiden untuk jumpai Pak Presiden, lalu berkata, Tuhan akan menghukum engkau dan rakyatmu karena engkau tidak menghormati. Mulai hari ini tidak akan ada hujan dan embun sampai aku mengatakannya. Wah, adik-adik, ketika Elia menyampaikan hal itu kepada Raja Ahab, tentunya Raja Ahab itu sangat marah mendengarnya, lalu dia disuruh pergi keluar. Ya, dia disuruh pergi keluar. Lihat. Maaf ya, dia sudah pergi keluar karena dia tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Dan ketika Elia keluar, orang-orang itu memandang Elia dengan penuh kebencian. Ada pula yang tertawa dan mengejeknya. Mereka semua tidak percaya dengan perkataan Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elia. Adik-adik, segala sesuatu yang Elia katakan itu akhirnya menjadi kenyataan. Bangsa Israel akhirnya mengalami kekeringan. Setiap pagi, matahari bersinar, nggak ada embun, nggak ada hujan bertahun-tahun, sehingga udara itu sangat panas, bahkan tanahnya menjadi kering dan sangat keras. Udah daunan, pohon-pohonan, dan rumputan nggak hijau lagi, menjadi coklat. Lalu setiap orang menantikan hujan, tetapi nggak datang juga. Mereka malah meminta kepada patung-patung itu, kepada berhala-berhala itu, untuk mengirimkan hujan kepada mereka. Tetapi doa mereka tidak dijawab tentunya. Akibatnya, lihat banyak ternak mereka mati. Sebab ternak itu tidak mendapatkan air dan tumbuh-tumbuhan pun juga mati akhirnya. Nah, adik-adik, di istana raja itu sangat marah
Di dalam hatinya, dia katakan, semua ini gara-gara Elia. Kemudian ia memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk mengatakan, dia memerintahkan prajurit-prajuritnya dan mengatakan, cari Elia, tangkap dia dan bawa kemari. Lalu prajurit-prajurit itu pun mencari Elia, tetapi mereka tidak menemukannya, adik-adik. Wah, di manakah Elia ya? Adakah kalian tahu di mana Elia berada? Ada yang tahu? Para prajurit sangat sibuk mencari Elia, tetapi tidak dapat juga. Nah, adik-adik, Allah sudah berbicara kepada Elia untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Di sana, dia mendapatkan minuman agar dia dapat minum. Dia minum air yang sangat segar setiap hari dan mendapat makanan melalui seekor burung gagak. Allah menyuruh burung gagak itu membawa makanan. Lihat, burung-burung gagak membawa roti dan juga daging kepada Elia. Setiap pagi dan sore, burung-burung gagak datang membawa makanan kepada Elia. Elia minum air dari sungai Kerit yang segar. Lalu burung-burung gagak itu hormat dan taat kepada Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan yang menyuruh mereka untuk memberi makan Elia. Sehingga Elia bisa makan dan cukup dan tidak mati kelaparan. Lalu kemudian Elia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu memakannya. Adik-adik, kalau kita bisa melihat hal ini, Tuhan sangat baik ya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu. Adik-adik, Tuhan juga memelihara hidup kita setiap hari. Nah, sekarang teacher mau bertanya, berapa kali kalian makan dalam satu hari? Ada yang 3? Ada yang 4? Ada yang 5? Wah, banyak sekali ya. Tapi kita bisa melihat Tuhan telah memberikan kita cukup makanan dan minuman tentunya. Sekarang Tuhan tidak menggunakan burung gagak untuk membawa makanan kepada kita, tetapi Dia memberikan melalui orang tua kita. Namun jika sesuatu yang terjadi atau nanti suatu hari jika kalian mendapat kesulitan untuk memperoleh makanan dan minuman atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka percayalah adik-adik, Tuhan akan menggunakan banyak cara untuk membawa makanan kepada kita. Adik-adik, banyak juga di antara teman-teman kalian yang tinggal di negara-negara yang lain mengalami korban peperangan, ada yang kena banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Mereka tentunya sangat menderita dan menangis kepada Tuhan agar mendapat makanan. Dan Tuhan dapat mengirim makanan kepada mereka dengan banyak cara. Adik-adik, ketika Tuhan memberi kita makanan dan minuman atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, apa yang Tuhan harapkan sih kepada kita? Apa yang Tuhan harapkan? Allah mau kita mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya, serta semakin percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang memelihara hidup kita. Nah, inilah alasan kita mengucap syukur sebelum kita dan sesudah kita makan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, apakah kalian mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap pemberian yang Tuhan berikan, diberikan hujan, diberikan makanan, sekolah, dan yang lain? Apakah ada yang bersyukur? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau yang belum, belajarlah bersyukur. Dan melalui firman Tuhan ini, kita juga bisa semakin mengenal bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memelihara setiap ciptaannya dan yang akan mencukupkan kebutuhan kita dengan cara ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui hidup Elia, di mana Tuhan memelihara hidupnya.
Tuhan, kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur untuk hari ini dan kita akan bertemu kembali ya adik-adik. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan cerita-cerita yang lainnya tentunya. Dan tetap semangat, salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah!